107.3 Radio Sjonegoro FM. Sehat bersama Sjonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Pergi ke hutan bertemu lebah. Cakep. Suaranya bising, bisanya menyengat. Cakep. Selasa menjadi hari yang indah. Cakep. Kala jiwa dipenuhi semangat. Ini Selasa harus tetap semangat. Kembali lagi di Ade Tapi Cerita. Kita akan bersama orang-orang keturunan Cina, Saipit ya, Sipit. Tapi nggak tahu ini Cinanya ini Cina Oriental, original atau apa. Yang jelas nanti kita akan membahas. Kita punya gulali hari ini. Gulali, mungkin kalian juga taunya gulali itu kayak permen ya, manis. Dan kita hadirkan perempuan-perempuan yang begitu manis, yang hari ini telah melaksanakan apel bela negara, ya kan? Iya. Tepuk tangan dong guys. Di sini ada Bu Mimin, selamat pagi Bu Kusmini. Ya, terima kasih Mbak Ita. Dan ada Mbak Ika Rahmawati. Halo Mbak Ita. Aduh ya Allah, berdua ini semuanya seperti orang Cina kan? Iya. Matanya aja. Oh matanya. Tapi etos kerjanya sama nggak? Oh enggak ya? Iya. Ya. Kita semua etnis itu etos kerjanya. Etos kerjanya luar biasa ya. Oke, nanti kita akan sepil-sepil tentang apa sih tema hari ini Bu? Tema hari ini adalah tentang inovasi Gulali Ribbon yang dilakukan oleh tim Gulali Ribbon di instalasi farmasi yang mengambil tema tentang si paling sobo. Si paling sobo, Gulali Ribbon, si paling Wonosobo. Jangan kemana-mana, check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sjonegoro FM. Sehat bersama Sjonegoro, masih bersama Bu Mimin dan Mbak Ika. Saya nggak over kan semangatnya? Enggak ya? Kan semangatnya harus ya, membara ya. Dan kemarin saya kena tomcat guys, tapi tomcatnya sudah saya maafkan ya. Cowok ya? Jatuh cinta berarti. Kali ya? Iya, jadi waktu itu saya lagi mengerjakan dematun. Dematun is the meaning memapas-mapas rumput ya, dematun ya. Jadi seperti ini. Oke guys, kita sepil-sepil si Gulali Ribbon ini si paling si paling sobo. Iya, si paling sobo. Si paling sobo. Kenapa sih si paling sobo gitu, Bu? Si paling sobo itu sebenarnya singkatan. Dia ya, jadi si itu farmasi. Oh, si itu farmasi. Farmasi itu itu dari cepat gitu. Farmasi jadi kita itu pengennya farmasi cepat gitu, karena ngeling. Oh, karena ngeling. Karena ngeling. Kenapa sobo? Karena itu inovasinya kita Wonosobo banget. Oh, jadi diambil ada diangkat ada katanya sobo gitu ya. Punya Wonosobo. Punya Wonosobo. Wis, keren. Oke, Bu, ini ada kata awam sih sebenarnya banyak orang yang tahu sih sebenarnya kalau farmasi itu apa. Tapi beberapa pemirsa di luar sana yang lihat YouTube kita itu farmasi itu apa, Bu? Kalau farmasi sih orang mesti konotasinya obat gitu ya. Iya, memang kita itu adalah farmasi itu adalah satu instalasi. Kalau di Sjonegoro itu adalah di bawah bidang pelayanan gitu yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah satu melakukan yang pertama pengelolaan, terus yang kedua tentang pelayanan dan informasi yang semuanya terkait dengan obat. Sebenarnya bukan hanya obat toh, tapi obat dan BMHP. BMHP itu adalah bahan medis habis pakai. Gitu. Kalau di Sjonegoro itu kita punya satu unit gudang gitu yang terkait dengan logistik farmasinya. Semua logistik farmasi harus masuk ke situ dulu, dari luar dimanapun harus masuk ke situ. Jadi kita sesuai peraturan itu one gate policy, satu pintu di gudangnya gitu. Terus kemudian ada satelit kita, selain unit logistiknya ada satelit pelayanan gitu. Satelit pelayanan itu kita unit-unit layanan atau satelit-satelit itu ada yang ada di rawat jalan, kemudian itu berarti satelitnya rawat jalan yang orang bilang biasanya apotek gitu ya. Apotek, iya. Terus yang kedua satelit farmasi yang rawat inap berarti melayani pasien-pasien rawat inap. Ada satelit farmasi IGD, berarti itu sebenarnya bukan IGD tok, tapi harusnya gedung barat gitu, karena yang dilayani bukan IGD tok, tapi ada
unit layanan yang dekat dengan satelit di situ, itu kan misalnya ada VK, ada ICU, Peri, itu masuk di situ. Satu lagi yang unit satelit khusus itu hanya khusus untuk IBS, jadi satelit farmasi IBS karena IBS butuh akses yang cepat dan khusus sehingga dia ada satelitnya. Jadi kita punya 4 satelit, ya sama satu unit logistik yaitu gudang farmasi. Nah itu ya guys, farmasi itu adalah misalnya kalian memiliki resep nih, pasti seringnya tanya ini habis ini kemana? Kan biasanya diarahkan nanti ke farmasi. Nah farmasi itu tempatnya kalian mengambil obat, maksudnya gitu ya Bu ya. Jadi banyak orang yang farmasi udah ke sana, kok tulisannya beda, mundur lagi. Tulisannya beda apa sama Bu? Ya satelit biasanya satelit farmasi rawat jalan nah, gitu. Itu apoteknya ya guys, ya, untuk ada tulisan apotek nggak ada gitu ya. Jadi kalau farmasi itu adalah tempat panjenengan semuanya ngambil obat. Jadi ketika udah dapat resep, kalau yang pasien-pasien sudah terbiasa itu otomatis jalan Bu Mimin, ya. Tapi kalau pasien-pasien yang baru biasanya pasti tanya, iya keluar ke farmasi Rian nggih mendet obat gitu ya. Terus keluar bingung tanya kemana gitu. Jadi informasi farmasi itu adalah untuk yang mengambil obat ya. Oke Mbak Ika, kenapa sih milih Gulali Reborn? Gulali Reborn ya, kita Reborn ya. Reborn. Kan kalau tadi Mbak Ika bilang gulali itu kok manis kayak permen, jelaskan Mbak Ika emang gulali itu karena memang manis. Iya, gula-gula dari poli. Jadi diharapkan semua yang di situ manis-manis. Siapanya yang manis Mbak? Ya pasiennya, ya petugasnya. Resep-resepnya tunggunya harus manis. Jadi kalau habis manis kan jadi nyaman. Iya. Nah di sini kita sebenarnya sudah ada pembukaan Gulali itu di tahun 2017 dan 2018. Kenapa dibuka 2 kali Mbak? Enggak, maksudnya dia enggak, jadi dia kalau dulu belum ada integrasi antara nomor antrian di poli klinik sama di farmasi. Jadi kita di sini ada perbaikan berkelanjutan. Upgrade ya. Ya, betul, di 2023. Jadi kita buka real layout dari farmasi sendiri sama integrasi nomor antrian. Jadi kita menyingkat tuh waktu dari pasien, alur dari pasien yang tadinya menunggu lama sebelum dikasih nomor antrian, juga dia menunggu lama, masih nunggu kan? Iya. Kita sekarang nyingkat udah nggak ada nunggu nomor antrian. Jadi nomor antriannya sudah dapat dari klinik. Gitu. Jadi sekarang antriannya itu udah dapat dari klinik. Jadi dari klinik pasien sudah terinfo, nomor berapa nih gitu kan. Terus dia bisa langsung tinggal nunggu doang. Tapi nomornya itu tertera. Iya, di berkas pasien yang dibawa itu tertera di situ. Tertera ya. Dia tinggal lihat, aku antriannya nomor berapa. Sekarang yang udah dipanggil berapa itu kan di layar sudah kelihatan ya Bu ya. Wih, keren, tepuk tangan dong guys. Tetot-tetotnya udah. Wih, Rebornnya itu karena apa? Ya karena ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutannya itu. Jadi kita membangun lagi nih Gulali. Ini dapat Gulali ini inspirasi apalagi makan gulali terus aku mau membuat gitu. Ya itu karena gula-gula. Ada gulali jatuh, gulali aja gitu kan bisa ya Bu ya. Karena dulu kan milih yang klinik-klinik mana sih yang akan masuk ke loket Gulali gitu kan. Jadi lebih sedikit kecil-kecil manis-manis tekan gula-gula gitu. Gula-gula dari poli gitu. Kita masukin Gulali. Pernah nggak sih ada netizen yang nanya, Mbak kok pakai Gulali sedangkan obat pahit? Pernah? Iya banyak sih yang maksudnya kenapa namanya Gulali gitu. Sebenarnya dulu awalnya itu kan karena resep kita itu kan dari poli yang resepnya itu sedikit sampai 20 item per lembar resep gitu. Ada yang cuma 2 aja yang 20. Jadi kita harus ayak nih gitu. Bener. Jangan sampai yang resepnya hanya 2 itu kena imbasnya yang resepnya 20 kayak gitu. Jadi dia kena waktu tunggunya yang 20 jadi diayak ini nih. Nah, ayaknya yang muncul kecil-kecil itu, poli-poli kecil itu kita kasih nama Gulali, kan gula-gula dari poli-poli kayak gitu. Jadi dia kan manis-manis, jangan sampai kena pahitnya yang 20. Maksudnya itu. Jadi waktu tunggunya lebih singkat. Lebih singkat. Keren. Nah, ini tadi si paling sobo udah dipilih nih. Nah, kenapa kemarin ini untuk informasi semuanya ya, kemarin bahwasannya si paling sobo ini mendapatkan juara pertama ya Bu.
mengalahkan berapa peserta, Mbak? 33 ya kayaknya ya, 33 dari instalasi-instalasi yang ada di RSUD Wonosobo. Jadi kita itu punya kayak untuk meningkatkan inovasi kita, terus ke instalasi-instalasi juga harus diinovasikan juga ya. Nah, ini prosesnya si Paling Sobo dari bahan mentah sampai dengan diracik, terus dimasak, habis itu disajikan berapa lama? Itu dari bulan Juni sampai November. Itu pengambilan datanya itu dari trial and error ya Bu. Jadi tahap ini kita ngelakuin tuh lagi ambil data lagi respon time-nya, terus nanti lakuin lagi perbaikan lagi. Jadi perbaikannya bertingkat. Bertingkat ya. Tidak langsung satu langsung gitu. Kita rata-rata hasilnya segitu kita rubah lagi karena kayak gitu. Ada berapa tingkatan kemarin Mbak? Ada 3 tingkatan. Yang pertama kita milih dulu tuh poli-polinya yang harus masuk ke loket Gulali. Itu kan trial and error ya, kayak poli psikiatri sama poli kita itu saraf waktu tunggunya gitu. Karena endpoint kita kan waktu tunggu gitu kan. Jadi hasil yang kita harapkan adalah waktu tunggunya itu seminimal mungkin gitu harapannya gitu. Jadi itu terakhir yaitu layout dari farmasi ya. Jadi berapa menit nih? 30 menit. Kurang dari 30 menit. Masalahnya dulu biasanya berapa Mbak? Misalnya ya dapat 80, lihat masih 10. Terus dia nunggu nih sampai 20 sampai ngantuk. Terus akhirnya hari atau bulan berikutnya ditinggal aja, aku mau ke pasar kayak gitu. Tapi kalau sekarang cepet ya Bu ya. Ini nanti harus kita ini kan sih testimoni dari pasien dulu ya. Maksudnya karena kita itu kan kalau kita pemberi pelayanan kan harapannya seperti itu, tapi kan kita belum tahu respon masyarakat masih lama atau apa kayak gitu. Yang di Gulali Reborn ini tuh sebenarnya yang di si Paling Sobo ini selain layout tadi yang disampaikan Mbak Ika, yang terakhir itu tadi memotong antrian tadi. Jadi tanpa menunggu resepnya datang itu kita sudah melakukan proses. Jadi intelnya masuk nih. Iya, makanya kita itu tagline farmasi itu adalah 1 berkualitas, 2 cepat, 3 mudah. Gitu. Jadi harapannya itu kualitas harus kita jaga, terus kecepatan itu menjadi waktu tunggu yang semakin rendah, terus kemudian mudah itu bagi pasien itu dia mudah, tidak harus kemana kayak gitu. Bagi petugas juga mudah. Itu yang kenapa mungkin bagi juri kita itu jadi yang pertama itu karena impact value kita ke masyarakat itu berasa. Gitu. Dan langsung kerasa ke masyarakat berefek. Itu ibarat orang memakan waktu banyak itu udah ngantri di poli, habis gitu lama banget pasti di farmasi, di pendaftaran gitu. Kalau di farmasi itu kan pasien itu bisa lihat sekarang bisa lihat nomorku segini, sekarang antriannya segini. Kita juga ada fasilitas itu Mbak Ita. Sekarang ada fasilitas pengiriman, kerjasama pengiriman itu dengan Tiki dan PT Pos gitu kan, yang di bawah 10.000 biayanya gitu mereka. Jadi ketika kok aku nunggunya masih sekitar masih setengah jam ya kok maksudnya dia itu kan persepsi dia aja sebenarnya. Tapi ketika dia mau aku dikirim aja deh karena ada kesibukan, monggo silahkan mengakses bisa ya teman kerja mitra kita untuk bisa dikirimkan, dan insya Allah itu harganya di bawah 10.000, jadi masih bisa, insya Allah masih bisa terjangkau. Dan tempatnya juga di sebelah kita. Jadi dia hanya menyerahkan ke petugas dari nomor mitra antrian kita, itu nomor antriannya aja. Nanti urusannya adalah petugas dengan kita di teman-teman di farmasi. Keren. Jadi nggak perlu nunggu lama, misalnya kayak orang keburu-buru nih ya Bu Mimin ya, terus aku kayaknya daripada lama, terus aku nanti kalau nunggu lama malahan makan siangku tambah banyak, bisa aja ya. Terus aku pengen akhirnya aku mampir. Nah itu dia memberikan nomor antrian sama dokumen, karena dokumen berkasnya harus diserahkan juga ke mitra untuk pengantaran, mitra ekspedisi. Jadi gitu. Nomor itu satu terus berkas itu dan nomor antriannya. Kalau yang pasien umum kwitansi. Kalau pasien BPJS biasanya fotokopi BPJS. Malahan itu ya. Kan itu tetap harus dicek di bagian penyerahan obat, nomor BPJS biar nggak ada terjadi kesalahan. Betul. Nah, ini juga disebut dengan tepat ya, Bu ya. Nah, ketepatan juga di farmasi itu tetap ya. Oke, Bu. Inovasi apa yang diusung oleh farmasi? Tadi ya si Paling Sobo. Selain itu ada nggak? Sebenarnya ada beberapa inovasi, cuman hanya karena itu di rawat jalan. Rawat jalan itu kan jadi
apa ya, kayaknya jadi wajahnya brand ambassador lah ya. Brandnya farmasi itu di rawat jalan, dan juga farmasi rawat jalan itu jadi brandnya rumah sakit juga gitu kan. Ya enggak, ketika nunggu di farmasi lama itu kan aduan terkait dengan dari 2022-2023 itu ada 7 aduan. Aduan terkait maksudnya terkait dengan farmasi misalnya kayak tentang gitu. Itu 5-nya terkait dengan waktu tunggu. Kalau yang lainnya kan tentang misalnya beda persepsi tentang persediaan obatku, kok saya obat ini dikasih ini, misalnya gitu, obat program misalnya kayak gitu. Tapi 5 dari 7 itu terkait dengan waktu tunggu. Jadi itu menjadi perhatian masyarakat sih. Jadi kita harus menjawabnya dengan membuat apa yang diinginkan masyarakat itu kita harus berproses untuk perbaikan. Karena jelaskan ya, ada korelasi antara waktu tunggu pelayanan sama kepuasan pelanggan. Iya, itu linear banget itu ya. Kalau sekarang sebenarnya orang menunggu lama asal dia bisa keselimur kayak gitu ya. Bisa keselimur atau misalnya kan, makanya tempat tunggu itu kan harus nyaman. Terus ada fasilitas, misalnya kalau yang suka musik itu ya bisa ada musiknya apa misalnya. Ini bisa saja inovasi kan, juga ya. Bisa jadi. Bisa ya, inovasi selanjutnya ya. Dari ini ya, entertain gitu iya, gitu ini kan. penting juga loh. Itu terus kalau dari kita itu kepastian menunggu sih. Kepastian menunggu itu mengurangi secara persepsi mengurangi rasa menunggu yang lebih lama gitu. Jadi kita mau memberi kepastian itu gitu. Selain kita memang berproses menurunkan waktu tunggunya, tapi juga mau memberi kepastian waktu, dan itu maksudnya jam segini ya gitu tuh. Jadi sudah. Dan kalau udah ada kepastian bagi mereka yang sudah kayak lansia itu kan untuk menghubungi keluarganya yang mau menjemput mungkin ya, itu kan aku biasanya ini ditunggu atau gimana Mbah misalnya gitu ya. Bener. Aku biasanya nek wis tekan kene ki setengah jaman kok. Lah itu kan nek setengah jam tak enteni bae bahkan gitu ya. Itu enak bener. Wah keren. Itu akan jadi inovasi yang di 2024 nanti. Kita maksudnya nanti di 2024 itu kita kolaborasikan nomor antrian, dan kita punya data waktu tunggu yang sekarang ini kan terintegrasi nih sudah by sistem. Kalau dulu kan nomor antriannya masih manual, kalau sekarang sudah terintegrasi, waktu tunggunya akan kerekod nih by sistemnya. Nah, rekam data itu akan jadikan kita untuk namanya ekspektasi ke depan. Jadi kalau jam segini ini tuh waktunya nunggu tuh berapa, jadi itu bisa jadi ini ketika nanti misalnya kayak Mbak Ita gitu nunggu nomor antriannya berapa gitu by sistem, nanti kemudian di WA akan kita gariskan dengan WA pasien juga gitu, misalnya nomor antrian Anda nomor B80 di pelayanan selesai jam berapa kayak gitu, estimasi pelayanan gitu ya. Ya, tapi kita harus punya rekod data dulu. Oh iya, betul. Dari dasar itu ya 2024 ini. 24 ya. Wis. Iya. Tepuk tangan dong, mana Om toiletnya Om. Oke guys, asik banget ya bicara tentang farmasi yang inovasinya keren dan orang-orangnya begitu semangat. Kita break dulu ya dengan lagu-lagu yang keren banget. Ayo puter Gina. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM, masih bersama Bu Mimin dan Mbak Ika. Itu bukan tepuk tangan. Itu tepuk tangannya. Ya Allah ya Robi. Hari ini menu nggak sih? Nggak ya Bu ya? Pokoknya menu cerah ya. Ini secara hati kita. Secara hati Bu Mimin sama Mbak Ika yang habis bela negara nih. Ini dalam rangka apa ini? Apel di pendopo bela negara. Bela negara. Hari Bela Negara. Oh, Hari Bela Negara. Iya, 19 Desember. Wah, jadi kalian yang di rumah yang belum apel ya, gitu ya? Enggak ya? Oke, Bu Mimin, tujuan adanya inovasi yang ada di farmasi. Ya, inovasi itu kan sebenarnya ini ya, ketika kita memberikan pelayanan atau memberikan servis kepada pelanggan itu kan akan selalu ada hal yang kurang gitu kan. Nah, tapi inovasi itu menjadi satu yang titik penting bahwa kita itu selalu melakukan perbaikan berkelanjutan kayak gitu. Jadi kan
saat ini kita diberi seperti ini itu tuh kita puas, belum tentu 2 hari atau 3 hari yang lagi itu tuh kita puas dengan kondisi ini. Karena kepuasan itu kan tidak bisa diukur dengan satu itu bahwa ini puas besok akan puas lagi itu kan. Karena kepuasan itu kan berubah. Gitu. Ya enggak sesuai dengan fasilitas yang ada sekarang, kondisi lingkungan sekarang. Misalnya dulu dikasih HP aja udah seneng banget walaupun cuman bisa main Tetris gitu kan dulu. Sekarang dikasih HP yang Android aja mintanya yang iPhone, ya kan? Misalnya kayak gitu. Jadi itu kan kepuasan itu kan berubah. Nah, kita harus mengikuti karena kita pelayanan yang kita layani siapa gitu. Nah, dari yang kita layani, target yang kita layani siapa itu yang mereka inginkan apa. Nah, kita harus selalu berinovasi ke arah sana. Gitu. Tapi tagline kita tetap farmasi itu tetap kita jaga kualitas, terus kemudian karena kita itu ada waktu tunggu berarti harus menunggunya dengan cepat dan betul. Udah itu tadi gitu. Itu jadi satu hal yang walaupun nanti kualitasnya akan berbeda juga karena mungkin ada perubahan standar kayak gitu kan, ada perubahan standar ya kita harus mengikuti. Kita jadi orang yang jangan biyen kayak gini gitu. Kita harus mudah menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang gitu. Tapi kualitas yang dulu dengan sekarang akan berbeda, kecepatan yang dulu dengan sekarang juga berbeda. Terus kemudian kemudahan yang dulu dengan sekarang juga berbeda gitu. Kayak dulu gitu pertama buka gulali itu targetnya itu 45 menit udah seneng banget tuh. Pasien 45 menit udah seneng banget. Udah masih pakai nomor antrian manual gitu. Nah, dulu sampai yang sebelumnya ada inovasi itu masih sampai jam 5, setengah 5 sore gitu. Iya, dan dulu kita ya jam pulangnya. kerja sampai setengah 3 gitu harus setengah 5 gitu. Sekarang 30 menit masih kurang itu sebenarnya, pasien-pasien itu masih menginginkan lebih apa sih inovasi yang lagi farmasi gitu kan. Iya, tetap ya pastinya ya. Sekarang kan nggak ada yang maksudnya farmasi itu pulang di atas jam 3 gitu tuh kan nggak ada. Nggak ada. Maksudnya kalau kita ada pasien yang menumpuk banyak terus kita sampai delaynya ya paling setengah jam gitu. Kalau dulu tuh jam 5 baru pulang, jam 4 baru pulang sebelum ada gulali. Jadi ini simbiosis mutualisme ya. Pasien senang, petugasnya juga gampang gitu. Nggak overtime terus juga moodnya juga menambah semangat ya. Pulang-pulang masih fresh, sisa energi itu masih ada untuk keluarga ya kan. Masak. Oke, Bu Mimin, apa saja sih yang biasanya kendala yang ada di farmasi? Kendalanya itu kan gini ya. Nah, tadi Mbak Ika bilang mood kita itu kan naik turun. Maksudnya semangat kita itu kan tidak stuck di satu area kayak gitu. Sebenarnya karena kita farmasi itu adalah sebuah tim ya. Sebuah tim di mana dalam satu tim itu ada yang ada yang dengan berbagai macam karakter dan juga kemampuan gitu. Tapi kalau saya memandang semua sumber daya itu adalah potensial. Semua sumber daya itu adalah unik dan bisa diberdayakan. Tinggal kita memandang itu ngepaske gitu ya. Ketika kita mengkolaborasi meracik gitu, meracik bumbunya itu ya bumbunya misalnya garam itu memang bikin asin ya, tapi jangan kebanyakan garam. Misalnya kayak gitu secukupnya gitu. Nah itu meracik apa ya, maksudnya dalam sebuah tim kita pun ada di tim itu kan ada banyak sekali, misalnya tim rawat jalan, rawat inap, harapannya semua itu tumbuh berkembang dengan kinerja yang baik, suasana harmonisasinya juga baik gitu. Itu yang nah kalau di farmasi itu saya semua potensial gitu, cuman kita kamu potensi di sebelah mana. Nah bener. Kita misalnya inovasi area apa nih, berarti leadernya harus yang di situ. Terus kemudian dia mengcombine teman-temannya untuk bisa mendukung inovasi yang dia lakukan. Wih, keren. Ini kemarin diketuai sama Mbak Ika ya? Wih. Apakah Mbak Ika ketua RT? Enggak berarti ini kalau ketua sering sambutan? Enggak juga. Saya takutnya ketika itu. Tapi terakhir malah aku sambutan kan nggak lucu ya Mbak? Tapi bisa saja. Karena biasanya kalau jadi ketua itu harus ada sambutan ya. Bisa sepil. Enggak ya. Tidak harus sambutan sih, memberi semangat kepada anggota ya? tim. Oh iya benar. Saya kira semua ketua harus memberi sambutan. Oke, Mbak Ika ketua RT ya? Oh bukan, saya saudaranya ketua RT.
Kayaknya sering aktivis PKK. Kayaknya iya. Iya, karena hatinya PKK ya, seperti itu. Mbak Ika, ini perasaannya Mbak Ika aja. Mbak Ika jadi ketua, ini juga bisa dicurahkan kepada teman-teman. Ada nggak trik-trik? Nggak usah trik-trik, nggak usah sambutan, nggak usah ya. Trik-trik kemarin membuat ya, memberikan kekompakan ke timnya Mbak Ika supaya gereng kayak gitu loh di saat moodnya mereka lagi swing ya, itu bisa dispilkan ya. Kalau ini kan terdiri dari 7 orang ya, satu fasilitas Mbak orang ya? Ida. Alhamdulillah masih orang ya. Alhamdullah 7 orang fasilitator Mbak Ida kan. 7 orang ini aku pun kadang moodnya tetap turun ya Mbak. Turun, naik, turun kan. Tapi tetap kita harus menyemangati satu sama lain. Seminggu sekali kita memang ada pertemuan gitu kan. Kumpul untuk menyampaikan gagasan, ide, masalah. Yang paling banyak sih masalah yang masalah yang paling ya, curhat gitu ya. Ya orang tuh kalau masalah tuh selalu dicurhat gitu ya. Gagasan ide itu kan kita olah jadi inovasi. Jadi tetap harus menyemangati satu sama lain memang. Kadang minggu ini kumpul nggak ya? Kok males, kan tetap ada orang pasti, gitu kan. Iya. Ayo gitu. Tetap harus ada yang lari pas yang lain jalan gitu kan. Mbak Ika ini tapi tipikal orang yang semangat terus. Enggak juga. Enggak juga. Tetap ada naik turunnya. Semua kan ada Bu Mimin, ada teman-teman yang lain tetap menyemangati. Kenapa Mbak Ika dipilih jadi ketua, Bu? Apa sering sambutan? Kenapa dia ketua? Mbak Ika sudah punya pengalaman di Gulali pertama juga ikut. Jadi dia itu sudah ikut yang di pertama. Jadi kan rohnya itu udah dapat gitu senior ya. Jadi di rohnya itu udah dapat. Terus kemudian untuk memberi semangat ke teman-teman juga gitu. Jadi dia sudah menguasai medan nih kayak gitu. Terus kemudian alur kerja dan juga proses itu dia paham. Gitu. Jadi dia harus menularkan apa yang dia pahami itu kepada teman-teman anggota tim ya. yang lain gitu, sehingga kenapa dia jadi ketua gitu. Ya. Nanti bakal ada inovasi selanjutnya. Ketuanya juga bergilir ya. Bergilir ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang maaf ya, otaknya itu berinovasi terus, dan ada mungkin seperti saya ya, otaknya stuck biasa aja gitu. Itu gimana Mbak Ika? Apa Mbak Ika sering berimajinasi atau sering sambutan mungkin? Sebenarnya tuh bukan karena stuck Mbak Ita. Karena apa? Cuma nggak mau ngeluarin aja ide. Iya, kan biasanya terbesit tuh tapi nggak dituangin. Dia lihat pasien banyak gitu kan. Harusnya tuh gini, tapi biasanya nggak dituangin itu. Nggak dituangin, cuma grudel doang gitu. Harus dikeluarin. Harus di speak up ya, sehingga terbentuklah seperti itu. Itu kalau misalkan ya Mbak Ika jadi ketua nih. Terus ada yang bilang males gini gitu. Terus Mbak Ika ayo semangat, terus mau semangat. Ya kadang ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Udah pernah libur beberapa kali ya. Gitu kan. Pas saat semuanya down, terus Mbak Mimin tuh yang ayo gitu. Pokoknya harus keren. Bisa. Iya, harus bisa kayak gitu ya Bu ya. Gini Mbak Ita, kan maksudnya di farmasi kan saya walaupun masuk di dalam tim gitu kan saya juga nggak aktif gitu di dalamnya gitu kan. Cuma saya memantau. Karena misalnya pas rapat saya lagi apa gitu kan nggak bisa gitu. Ya, nah saya misalnya saya mantau progresnya sampai mana gitu lah. Ketika itu down itu kan nggak bisa turun nih, harus naik kayak gitu. Itu sih maksudnya. Kalau saya hanya bagian nyundul dan dorong dari belakang kayak gitu. Pouring gitu ya. Ayo gitu nenek. Masalahnya ada di mana? Kenapa stuck di sini gitu tuh. Nah saya nggak kayak gitu sih. Ya Allah, keren banget. Oke guys, ini ada pertanyaan dari tetangga sebelah. Bu, setiap perlombaan hampir selalu farmasi mendapat juara. Apa saja sih triknya? Jangan-jangan punya guru spiritual mungkin? Atau punya jem-jeman apa ini? Ambil air di gunung mana lagi? Gitu ya? Iya, terus jalannya ambil air sih. Ritual. Begitu ya? Ya kita ambil air sih. Ambil air ya? Iya di kantin atau Kalau gimana nih Bu Mimin? Kenapa sih? Ngerasa nggak? Nah, itu, tapi ini bukan sombong loh ya guys, ini cuma kita spill.
itu tuh kita sebenarnya nggak merasa sih, cuman ketika di belakang kita menang itu terus kemudian farmasi lagi kayak gitu tuh kita jadi introspeksi kayak gitu loh. Kenapa farmasi lagi? Jadi gini Mbak Ita, kita farmasi itu kan sebuah tim ya, sebuah tim yang kita memang harus memandang semua SDM itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Betul. Kayak gitu, mengkolaborasikan itu sih sebenarnya. Triknya adalah mengkolaborasikan mereka dalam satu tim dengan kita kan misalnya ada di kita itu kan ada yang misalnya ya olahraga bisa, terus kemudian seni. Betul. Kayak gitu kan, kita punya bakat-bakat seni. Nah di bakat seni itu ketika itu hanya seni tok gitu, tanpa kita kontennya kita, jadi yang konten siapa, yang tentang fisiknya siapa, itu tuh kita kolaborasikan gitu. Jadi kita biasanya tidak hanya pasrah bongkoan seperti itu. Saya sendiri yang mengkoordinir teman-teman semuanya itu tuh biasanya misalnya kayak lomba kayak dulu tadi saya bilang Mas Dika itu misalnya yang yel-yel kayak gitu kan itu ada gerakan ya kan, ada gerakan, ada yel-yel. Jadi kita kontennya apa nih, akreditasi. Jadi kontennya kita benerin dulu nih. Kontennya dibenerin dulu sesuai temanya nih. Ya, sesuai tema, kontennya apa. Terus kemudian kita ngasih guideline ke Yuri, ke ini. Jadi mereka itu nggak cuma menebak-nebak apa yang kita lakukan. Jadi mereka bisa lihat alurnya gitu tuh kita serahin. Jadi mereka itu ini gerakannya ini tuh ini toh gitu. Jadi kita kayak drama itu apa? Istilahnya alur ceritanya itu kita kasihkan ke mereka, sinopsisnya gitu ya. Itu itu kita tidak hanya tim mereka aja, kayak saya selaku koordinator mereka yang mengkoordinir teman-teman semua, saya harus memastikan ini rapas nih, ini pas kayak gitu. Jadi memang mereka yang bergerak, mereka yang ini, tapi secara konten dan sebagainya, misalnya farmasi itu kita mau seperti apa farmasi ya kita tuangin di situ kayak gitu. Jadi antara konten sama gebiarnya itu sama kayak gitu. Jadi itu linear gitu ya Bu ya, sama gitu, jangan jomplang. Yang diminta apa, terus yang disajikan apa. Nah itu antara konten sama gerakan maupun konten sama kegiatan itu sih. Itu yang ya, Mbak. Dan komitmen semua. Iya, ketika komitmen itu ya komitmen ketika kita melakukan ini ya kudune seperti ini bertanggung jawab terhadap ini harus yang terbaik. Iya benar, jangan tanggung-tanggung gitu kan. Kalau tanggung buat apa, capek-capek doang gitu ya Bu. Jadi kita mau berdarah-darah ibaratnya kayak gitu. Kita kan pernah bikin kostum itu yang kostum bikinan sendiri dari kardus obat gitu kan. Iya itu kan kayaknya kita menang juga itu ya. Ya itu yang yel-yel itu. Itu yang yel-yel ya. Oh yel-yel ya. Kita bikin dari kardus obat, dari bekas ya. Iya. Cuman kita kolaborasi dengan orang yang bisa membuatkan itu, maksudnya punya seni itu. Ketika kita di dalam itu kita tanya ke dia kayak gitu. Iya. Jadi kuncinya jangan hanya pasrah bongkoan ya. Iya, harus kolaborasi beneran dan memang dicek dulu. Ya tadi kayak Mbak Ika itu harus ketika ada yang low pro ya harus kita ini yuk gitu. Ya Allah, keren. Sebelum closing kita puterin lagu dulu ya Gina ya. Oke, lagu dulu. Oke. Kembali lagi, ini waktu kita part 4 aja. Iya, jadi kemarin Mbak Ika saya ajak podcast kaget guys. Kagetnya saya nggak tahu juga sih kalau kagetnya kayak gitu atau maksudnya kayak gitu. Kita juga nggak tahu ya ekspresinya karena nggak bisa terbaca di sini. Tapi kalau aku ngobrolnya langsung Mbak Ika gitu, mungkin kagetnya iya po gitu. Kalau Mbak Ika itu kalem ya kan Bu Mimin? Kalem-lempet ya Bu Mimin ya. Oke Bu Mimin, sebelum closing, harapan ke depan di tahun 2024 untuk kemajuan farmasi. Harapan di 2024 yang pertama itu tadi, maksudnya untuk yang rawat jalan kita bisa mengintegrasikan informasi antrian. Informasi antrian itu di Android masing-masing, nomor WA masing-masing pasien dan juga estimasinya, sehingga jika memberi kepastian waktu kepada mereka. Di samping itu sebenarnya kita pengen juga inovasi terkait dengan informasi obat untuk pasien, terutama pasien-pasien kronis. Tapi nanti kita implementasi juga untuk hanya pasien yang ini dulu gitu. Jadi itu kan sebagai
ajang trial gitu ya. Jadi kita itu kayak pilot project seperti itu. Ketika itu sudah bisa diimplementasikan ke jenis obat yang lain. Tapi itu kalau kita pilot project hanya baru sedikit itu kita masih mudah memantaunya kayak gitu. Itu untuk yang rawat jalan. Untuk yang rawat inap di 2024 kita insya Allah sudah satu bangsal satu apoteker gitu. Kita rubah itunya sehingga benar-benar pelayanan farmasi ke pasien itu akan dirasakan oleh pasien. Dokter juga visit bareng pasiennya itu lebih mudah. Kita pokoknya pasien care gitu ya. Jadi PCC, pasien center care gitu. Jadi kita mengutamakan memang pasien adalah konsentrasi kita gitu. Itu untuk 2000. Terus kemudian di 2024 juga banyak inovasi yang terkait dengan rawat inap, misalnya peresepan sudah e-prescribing, terus kemudian kita juga evaluasi terkait waktu tunggu obat pulang kayak gitu sih. Terus kemudian untuk yang sebenarnya ini sudah inovasi sudah lama yang diinikan oleh Pak Dir gitu juga, itu tentang pelayanan 24 jam untuk pasien dari luar Seconegoro. Kenapa itu diperlukan gitu? Kita itu kan rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit punyanya Pemda gitu. Kewajiban menyediakan obat untuk seluruh masyarakat itu adalah kewajiban Pemda gitu, dan rumah sakit menjadi salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda, jadi mempunyai kewajiban itu di seluruh rumah sakit. Bukan karena kita mau ngambil peran apotek luar gitu, tapi untuk misalnya obat yang tidak ada di apotek luar di Seconegoro ada, itu bisa diakses, terutama tentu saja cara aksesnya dengan cara yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan resep yang berlaku, resep asli dan sebagainya gitu. Itu bisa diakses oleh semua masyarakat Wonosobo di Seconegoro. Insya Allah bukan ini karena kami e-katalog, harga juga bisa kompetitif, bisa dilihat. Itu menjadi affordable atau harga keterjangkauan obat itu menjadi titik keberpihakan Seconegoro terhadap masyarakat Wonosobo terkait dengan kalau farmasi adalah terkait dengan pelayanan obat dan BMHP. Itu sih. Itu jadi bisa diakses di farmasi IGD, di mana IGD itu ada 2 akses, itu yang depan dan belakang. Depan itu menghadap langsung ke akses masyarakat, kemudian yang belakang mengakses langsung ke pelayanan farmasi IGD. Itu sih, itu yang bisa kita ini kan bahwa masyarakat tidak kesulitan mendapatkan obat yang dia peroleh, terutama tetapi harus mengacu dengan cara memperoleh sesuai peraturan perundangan. Jadi para masyarakat bisa membeli obat di apotek IGD ya Bu ya. Ya, apotek yang di luar. Apotek 24 jam. 24 jam itu dengan membawa resep ya Bu ya. Ya, dari dokter resep, dari dokter. Mungkin misalkan nih dapat resep, terus kok di apotek mana belum ada, misalkan Bu, ada nggak nomor yang bisa untuk ditanyai atau bisa di apa ya, kayak misalnya saya mau tanya nih ke apotek, udah menyediakan belum Bu nomor yang untuk bertanya-tanya? Nomor untuk khusus apotek belum, jadi masih mengakses juga ke nomornya Seconegoro. Masih yang 321 091 ya. 0286 321 091. Jadi bagi panjenengan yang sebelum ke rumah sakit kok pengen tahu nih di situ ada enggak, itu bisa ditanya ya Bu ya. Jadi ibaratnya orang nggak usah muter-muter dulu, memastikan dulu, yaitu dengan telepon 0286 321 091. Mungkin itu nanti jangan lupa ya Mas Dika sama Mas Adit nge-hotcare line ya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu Mimin. Ini ada kata-kata terakhir nggak Bu? Mbak Ika mau memberi sambutan? Kalau aku sih buat teman-teman farmasi, kompak selalu. Semangat. Kita selalu harus memberikan yang terbaik. Iya, untuk Mbak Ika sopan banget gitu ya. Coba kalau saya semangat gitu, itu ada nggak Bu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh ada. Ada ya? Ada yang kayak gitu ada lebih parah kayaknya. Oh ada parah. Oh. Nah, iya. Karena ada orang yang memberi semangat gitu, ada yang semangat gitu, ada yang ekstra lagi ada. Oh ada ekstra lagi sampai jungkir-jungkir gini Bu. Ya Allah. Ya Bu Mimin, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tetap semangat, tetap bermanfaat dan tetap sehat. Ya, amin ya rabbal alamin.
Oke guys, terima kasih sekali Mbak Ika sama Bu Mimin yang sudah menyediakan waktunya di podcast Anita Bercerita. Kita akan ketemu di lain waktu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun nih. Tapi bilang cakep ya Bu ya. Cakep ya. Jangan lupa ya, cakep. Iya. Mau cakep atau cantik? Cantik. Cantik. Iya. Cantik ya. Di atas dahan burung tempua. Cantik. Cantik gitu ya. Melihat terusan tepi perigi. Cantik. Salam perpisahan untuk semua. Cantik. Di lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam.